warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ada tugas dari dosen pengantar teknologi informasi. Perkenalkan, nama saya Sahrul Ramadan. Jadi di video ini saya akan menjelaskan tentang pengertian software, macam-macam dan jenisnya. Pengertian software. Software disebut juga dengan perangkat lunak, merupakan kumpulan beberapa perintah yang dieksekusi oleh mesin komputer dalam menjalankan pekerjaannya. Perangkat lunak ini merupakan catatan bagi mesin komputer untuk menyimpan perintah maupun dokumen serta arsip lainnya. Merupakan data elektronik yang disimpan sedemikian rupa oleh komputer itu sendiri. Data yang disimpan ini dapat berubah program atau instruksi yang dijalankan oleh perintah maupun catatan-catatan yang diperlukan oleh komputer untuk menjalankan perintah yang dijalankannya. Untuk mencapai keinginannya tersebut dengan dirancang sesuatu susunan logika. Logika yang disusun ini diolah melalui perangkat lunak yang disebut juga dengan program beserta data-data yang diolahnya. Pengelolaan pada software ini melibatkan beberapa hal, diantaranya adalah sistem operasi, program, dan data. Software ini mengatur sedemikian rupa sehingga logika yang ada dapat dimengerti oleh mesin komputer. Macam-macam software. Program aplikasi atau application software merupakan suatu program paket yang telah dirancang dan dibuat khusus untuk kebutuhan tertentu. 1. Word processing atau prosesor pengelolaan kata. 2. Program database. 3. Program spreadsheet. 4. Program CAD atau computer aided design. 5. Program layout artikel atau publisher. Word processing atau prosesor pengelolaan kata merupakan salah satu program aplikasi di mana dalam pengoperasiannya menggunakan teks atau teks basis. 1. WordStar Professional. 2. WordPerfect. 3. QWriter. 4. Microsoft Word. 5. WordStar. Program database merupakan salah satu program aplikasi yang berfungsi untuk merancang atau membuat serta mengelola database. 1. The Base. 2. Fox Pro. 3. Microsoft Access. Program spreadsheet merupakan salah satu program aplikasi yang berfungsi untuk bidang keuangan, pembukuan, atau melakukan perhitungan secara otomatis. 1. Lotus 123. 2. Microsoft Excel. 3. Quattro. 4. Supercheck. Program CAD atau Computer Aided Design merupakan salah satu program aplikasi yang berfungsi untuk media lukis atau alat lukis. 1. AutoCAD. 2. ProDesign. 3. CorelDRAW. 4. Adobe Photoshop. Program layout artikel atau publisher merupakan salah satu program aplikasi yang berfungsi khusus untuk mengatur tata letak objek yang digunakan pada cover suatu media cetak atau elektronik. 1. PageMaker. 2. Ventura. 3. Harvard Publisher. 4. Neomaster. Jenis software. 1. Sistem operasi. 2. Program aplikasi. 3. Bahasa pemrogram. Setelah kita mempunyai hardware komputer, maka selanjutnya kita harus memasang atau menginstal software ke komputer. Sebuah komputer tanpa adanya software tidak akan bisa berfungsi dengan baik. Software secara garis besar dapat dibagi menjadi 3 bagian. Berikut pembahasan jenis-jenis software. OS, Operating System. OS adalah software yang pertama kali harus diinstal ke komputer. Sedangkan fungsi dari OS yaitu mengelola hardware dan software.
yang ada pada komputer. OS ini juga akan berfungsi sebagai perantara antara aplikasi dengan hardware. Jadi kita memberikan perintah dari sebuah aplikasi kepada hardware. Perintah tersebut akan disampaikan ke OS terlebih dahulu, baru kemudian oleh OS disampaikan ke hardware. Misalnya, kita memberikan perintah print dari aplikasi Microsoft Word. Perintah tersebut akan disampaikan ke OS dahulu, baru kemudian oleh OS disampaikan ke printer. Contoh OS antara lain DOS, Windows, Linux, dan lain-lain. Setiap masing-masing OS mempunyai kelebihan dan kekurangan. Namun, saat ini OS Windows masih paling banyak digunakan oleh masyarakat karena kemudahan dalam mengoperasikan dan perawatan. Aplikasi atau program software ini dibuat untuk tujuan tertentu. Maksud lain penciptaan software ini adalah untuk mempermudah pekerjaan manusia. Sekarang ini sudah banyak sekali aplikasi yang membantu pekerjaan manusia. Aplikasi dapat dibagi menjadi beberapa macam berdasarkan fungsinya. 1. Pengolah kata. Aplikasi ini digunakan untuk membuat dokumen seperti surat, amplop, label, makalah, dan sebagainya. Contoh aplikasi ini antara lain Microsoft Word, OpenOffice, Writer, dan sebagainya. 2. Pengelola angka. Aplikasi ini digunakan untuk mengolah angka dalam bentuk tabel, grafik. Contoh aplikasi ini antara lain Microsoft Excel, OpenOffice, Lotus, dan sebagainya. Pengolahan presentasi. Aplikasi ini digunakan untuk membuat presentasi. Contoh aplikasi ini antara lain Microsoft PowerPoint, OpenOffice, Impress, Macromedia, Flash, MX, dan sebagainya. Pengolah gambar. Aplikasi ini digunakan untuk mengolah gambar dan foto. Contoh aplikasi ini antara lain CorelDRAW, Adobe Photoshop. Dalam aplikasi ada istilah paket program. Istilah ini digunakan untuk menyebut sebuah aplikasi yang terdiri dari beberapa aplikasi. Contohnya Microsoft Office yang terdiri dari Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Access. Perlu diketahui juga bahwa sebuah aplikasi biasanya hanya ditunjukkan untuk OS tertentu atau hanya mendukung OS tertentu. Contohnya Microsoft Office yang hanya bisa diinstal di OS Windows, tetapi juga aplikasi yang bisa diinstal di beberapa OS seperti aplikasi Mozilla Firefox yang bisa diinstal di Windows maupun Linux. Bahasa pemrograman. Software ini digunakan untuk membuat aplikasi. Pengguna aplikasi ini biasa disebut dengan programmer. Jenis-jenis bahasa program antara lain bahasa Ansible, bahasa Fortran, dan bahasa generasi keempat. Assembler atau perakit merupakan program yang digunakan untuk menerjemahkan program aplikasi yang ditulis dengan bahasa rakitan atau assembly language atau bahasa pemrograman simbolik menjadi bahasa mesin. Dengan bahasa simbolik, masing-masing kode operasi mesin tidak ditulis dengan bentuk bilangan biner, tetapi dengan suatu kode simbolik tertentu yang disebut dengan mnemonik. Program yang ditulis dengan bahasa simbolik disebut dengan sumber atau source program, dan hasil terjemah dalam bentuk bahasa mesin disebut dengan program objek. Proses pembuatan program objek dari program sumber juga akan menampilkan daftar kesalahan-kesalahan sintaks atau jika ada yang dibuat oleh program. Kesalahan ini harus dibetulkan terlebih dahulu sebelum diproses lebih lanjut. Walau penulisan program dengan bahasa simbolik lebih mudah dibanding dengan bahasa mesin, tetapi harus dirasakan kesulitan karena penulisan program harus mengetahui susunan serta fungsi dari masing-masing register di dalam CPU, mengetahui dengan persis cara alokasi memori komputer yang digunakan, mengetahui fungsi-fungsi yang disediakan oleh OS untuk
mengatasi hal ini, telah dikembangkan suatu bahasa yang lebih dekat dengan pemakai komputer yang disebut bahasa tingkat tinggi, high level language. Misalnya BASIC, Fortran, Pascal, dan sebagai berikut. Program yang ditulis dengan bahasa tingkat tinggi ini harus diterjemahkan ke dalam bahasa mesin agar dapat dimengerti oleh komputer. Penerjemah ini dapat berupa kompilator atau interpreter. Kompilator menerjemahkan setiap instruksi di dalam suatu program sekaligus, sama dengan assembler, dan menghasilkan dengan program objek yang selanjutnya di-link sehingga menghasilkan file exe. Contoh perangkat lunak bahasa seperti ini adalah Pascal, C, dan masih banyak lagi. Sedangkan interpreter menerjemahkan instruksi satu persatu dan langsung diproses sebelum komputer membaca instruksi selanjutnya, sehingga tidak dihasilkan program objek maupun file exe. Contoh untuk ini adalah basic versi, baku, the best, dan sebagainya. Sekian, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.